Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi classmate. Wih, ketemu lagi nih sama aku Habib Prastio yang akan memandu acara hari ini di 60 menit ke depan. Oke. Gimana nih sahabat classmate, sudah pada banyak yang datang nih. Alhamdulillah ya, kita libur-libur di rumah bisa kumpul lagi. Baik. Sebelumnya aku mau menjelasin dulu apa sih yang namanya kelas bersama ya. Teman-teman kan sudah ikut kelas bersama tapi nggak tahu nih apa sih itu kelas bersama. Jadi kelas bersama ini sebenarnya inisiatif dari teman-teman Kemendikbud untuk membuat semacam komunitas belajar yang sayang sekali ya kalau kita di Kemendikbud ya. Saya juga sebagai ASN Kemendikbud ini tidak dimanfaatkan ya sebagai wadah teman-teman classmate untuk bisa belajar sepanjang hayat. Nah, itu yang kita coba mau tularkan. Jadi kelas bersama komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang bergerak untuk bersedekah ilmu dan pencari ilmu sepanjang hayat. Jadi kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kelas bersama hadir sehingga para penyedekah dan para penyari ilmu dapat bertemu di ruang kelas tatap muka maupun virtual untuk kelas bersama. Tapi saat ini di masa era pandemi ini kita coba memberikan wadahnya dalam bentuk virtual ya, sahabat classmate ya. Jadi kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan para pencari ilmu dengan harapan apabila pandemi ini sudah selesai, jadi perpustakaan menjadi tempat yang terus tumbuh menjadi tempat mencari ilmu ya. Jadi tidak hanya membaca koleksi yang ada, juga memberikan ruang untuk belajar bersama. Baik. Teman-teman, saat ini kelas bersama juga tumbuh menjadi kelas online dan menjadi komunitas yang konsisten melaksanakan kelas gratis. Jadi teman-teman classmate jangan pernah takut kehilangan kita, karena tiap hari kita selalu update ngobrol asiknya di kelas bersama ya. Baik, selain teman-teman classmate mau mendapatkan ilmu, juga bisa memberikan menyedekahkan sebagian rezekinya buat teman-teman kita yang terdampak COVID-19 ini ya. Kita bisa menyedekahkan di kitabisa.com/kitabisa, kelas bersama bisa gitu ya. Baik. Jadi sekalian mencari ilmu, jadi teman-teman bisa juga dapat banyak pahala gitu ceritanya. Oke, penjelasan kali ini di episode ke-37 kelas bersama for teacher Sabtu 15 Agustus 2020 kita akan mengangkat tema tentang implementasi program virtual field trip dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Guru-guru yang sudah hadir ya, teman-teman classmate yang sebagai guru juga sudah banyak yang menunggu-nunggu nih seperti apa sih virtual trip. Virtual field trip ini akan dijelaskan oleh narasumber yang sudah hadir. Ya, sebelumnya aku bacakan dulu biodata beliau. Beliau adalah lulusan Magister Pariwisata Berkelanjutan Universitas Padjadjaran. Saat ini beliau adalah seorang bisnismen. Wah, gue tanya dia sebagai apa nih gitu, bisnismen. Selain itu dia juga founder wisatasekolah.com, kemudian dia juga sekretaris di DPD Asita Banten, kemudian asosiasi travel di Banten ya, travel agent. Kemudian ada tim percepatan desa wisata, dia di Direktorat Salpas Kemendes. Kemudian dia sebagai juga educational tourism expert di Ceventer.id. Kemudian ada lagi dia sebagai kurator ya di tim ahli wisata edukasi di Badan Otorita Danau Toba. Selain itu pengalamannya sebagai Magister Pariwisata Berkelanjutan ini, dia juga sebagai master trainer, kemudian juga ada general manager di Bengkel Kreatif Indonesia, tenaga ahli bidang wisata edukasi, dan juri nasional Lomba Desa Wisata Nusantara Kementerian Desa ya. Aduh. Baik. Untuk mempersingkat waktu kita panggil saja Kang Irwan Tamrin. Halo Kang. Halo. Waduh nih, sorry nih, rumah rame banget nih. Malum liburan. Iya, lagi liburan ya di rumah. Lagi liburan di rumah aja nih. Apa kabar Kang Irwan? Baik Kang Awib. Makasih. Aduh, alhamdulillah ya Kang Irwan sudah mau menyempatkan masuk di kelas bersama nih, mau menyedekahkan ilmunya nih buat guru-guru classmate.
Ya, iya. Sebelumnya mungkin kita ini dulu ya, Kang Irwan, kita sapa dulu teman-teman classmate yang sudah hadir, Kang Irwan. Ini Boleh. sudah ada dari Jimbaran Bali. Wow, ini kalau ngomong virtual field Ah. trip, kalau ngomong Bali ini kayak nggak ada habisnya ya. Wah, justru wisata sekolah itu awalnya karena saya jadi trainer anak di Bali dulu. Wah, tuh kan, itu cikal bakal itu. Iya. Baik, ada lagi dari Cilegon. Nah, ini orang Banten nih ya. Ada lagi yang sudah hadir dari Konawe Selatan. Halo, Konawe Selatan. Kemudian juga ada teman-teman dari Cilegon lagi ya. Bukit Tinggi Sumatera Barat. Kemudian dari Lebong, Muara Aman Lebong, Bengkulu. Kemudian dari Malang Jawa Timur sudah hadir. Kita sapa-sapa dulu nih yang ada yang ada daerahnya ya. Kemudian Penajam Pasir Utara, calon ibu kota. Ini kayaknya mesti dieksplor nih Kang Irwan nih. Iya, 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 calon ibu kota ya. Nah, Penajam Pasir Utara nih harus dieksplor Kang. Siapa tahu ada Iya, wisata-wisata unik yang masih tersembunyi di sana ya. belum banyak yang tahu, kasihan nanti ASN pada pindah ke sana nggak ada spot wisatanya ya. Oh, betul itu dia, betul. Terutama apa ya wisata-wisata yang memang sebenarnya sudah ada tapi belum tereksplor gitu ya Kang Irwan. Apalagi kalau menemukan spot yang terbaru, wah itu luar biasa banget ya. Nah, Oke, seru-seru. baik. Baik Kang Irwan, kita siang ini mau ngobrolin game apa nih? Judulnya itu ya, implementasi program virtual field trip dalam pembelajaran jarak jauh nih. Oke. Karena fokus kita kan memang kita kelola field trip untuk sekolah. Cuman karena PSBB, Corona, pandemi kayak gini ya kita nggak bisa lagi secara aktual, maka kita bikinnya virtual. Oke. Baik, teman-teman classmate, mungkin sudah pada nggak sabar menunggu. Mungkin Kang Irwan mau ada paparan yang mau disampaikan dulu ke teman-teman classmate? Ada, boleh? Boleh. Oke, baik. Kang Irwan silakan. Boleh dibantu sama Kang Roland ya untuk share screen-nya bagaimana nih? Silakan Kang Roland, mungkin dibantu Kang Roland. Bentar katanya, bentar. Baik, Ya, Kang Irwan mulai berkecimpung di wisata edukasi ini dari kapan ya Kang Irwan ya? 2012. Jadi ini 2012. buat teman-teman, jadi dulu saya waktu jadi trainer anak di Bali, saya pengen bikin field trip yang berkualitas gitu ya. Karena anak-anak yang saya didik ini kan perlu diajakin field trip. Ya. Kita sangat erat kaitannya dengan outdoor activities gitu. Nah, begitu kita mau cari providernya, nggak ada yang bisa bikinin sesuai dengan keinginan kita gitu. Akhirnya mau nggak mau ya kita bikin sendiri. Nah, cuma setelah saya udah nggak jadi trainer lagi, balik ke Jakarta, saya kepikiran tuh, kok nggak ada ya di Indonesia itu tour operator yang bikin thematic educational program gitu, yang benar-benar kontennya kuat kayak science tour, mathematics tour gitu. Nggak ada. Banyaknya malah di Eropa. Akhirnya ya kita ATM, amati, tiru, modifikasi, kita coba jalanin dan alhamdulillah berhasil gitu ya. Kita bisa dibilang kita mendeklar diri sebagai school trip organizer pertama di Indonesia. Wih, keren. Betul, karena fokusnya hanya ke sekolah ya, bukan cuma ngelolain field tripnya ya, tapi kita create programnya. Makanya tim saya rata-rata former teacher semua, harus ngerti dengan kurikulum. Nah itu. Jadi fokus pada bidang tertentu yang kaitannya dengan pendidikan gitu ya, Kang ya. Betul. Jadi kalau di negara maju, field trip, study tour itu harus dikelola oleh tour operator berizin, Kang Habib gitu. Kalau dia nggak berizin, dia nggak punya SOP, dia nggak punya standarisasinya, itu bisa kena pidana. Bahkan guru-guru yang mengelola field trip sendiri, itu kalau di Eropa itu pidana. Oh gitu, emang nggak boleh ya? Nggak boleh, karena bukan tenaga profesional kan. Teacher is a teacher, they're not a tour operator. Itu istilahnya. Berarti memang kegiatan ini sebenarnya sudah berlangsung lama atau memang benar-benar Kang Irwan ini menciptakan baru ya di Indonesia gitu ya? Sebenarnya gini, dari kecil juga kan kita udah pernah ikut field trip study tour lah ya. Ya, dari betul. kecil. Tapi kalau diengehin, coba deh diinget-inget kontennya 4 hari ke Borobudur, ke Jogja misalnya. Paling konten edukasinya cuma berapa persen? Cuma ada museum 1, kedua segala macam, tapi disebutnya study tour. Nah,
Kita pengen yang memang benar-benar 100% kita belajar sebenarnya. Cuma tempatnya di luar, gitu. Bukan di dalam kelas. Jadi belajar di luar kelas gitu ya. Nah, konsep itu yang kita bawa. Nah, kemarin di 2019 kita coba adukan konsepnya di Kementerian Pariwisata. Alhamdulillah kita terpilih dari lebih dari 300 startup. Kita terpilih menjadi pemenang, runner up-nya ya, Wonderful Startup Academy. Yang outing tadi ya, outing. Kemarin waktu di Kemenpar masih pakai brand wisata sekolah. Nah sekarang wisata sekolah kita jadi produk, jadi salah satu produk dari outing.id gitu. Jadi karena outing.id ini bisa nge-grab market nggak cuma anak sekolah, tapi juga bisa buat corporate, keluarga gitu. Tematiknya sama, educational dan experiential. Oke. Kemudian untuk meng-hire misalnya gini, nggak hanya sasarannya ini untuk peserta didik ya Kang ya, kan bisa juga buat gurunya ya. Mungkin gurunya nanti bisa membantu menjelaskan terkait dengan kurikulumnya ya, atau mungkin nanti pemandunya lebih pada wisatanya, seperti itu kali ya Kang Iwan ya. Betul. Jadi karena kan kalau field trip itu kan sebenarnya guru fokusnya banyak ya, mereka perlu bantuan tuh sebenarnya. Buat mengawasi murid-muridnya aja mereka udah kewalahan sendiri. Maka yang nitty-gritty, urusan yang lain-lain itu selain ke kita, karena kita frekuensinya sama dengan mereka, dengan guru-guru, kita juga tahu apa yang dibutuhkan sama murid. Dari program, destinasi, makan, semua segala macam kita serahin. Sehingga pas waktu pelaksanaan, guru itu hanya fokusnya kayak ke pengawasan anak-anak yang kita nggak bisa masuk, orang baru kenal kok, kan nggak mungkin kita ngawasin anak. Nah itu yang membedakan ya, wisata sekolah berbasis edukasi dari Kang Irwan ya Kang Irwan. Betul, kita satu-satunya dan yang pertama dari Indonesia yang mengikuti standar World Youth Student Educational Travel Confederation. Wow. Itu kalau misalnya ke luar negerinya, itu Kang ada semacam lisensi nggak Kang buat organisasi Kang Irwan yang saat ini lagi dibangun itu Kang? Maksudnya ada organisasi itu gitu ya? Betul. Di dunia di bawah UNWTO udah ada tadi yang YSTC. Di British juga ada, Inggris juga ada, di Singapura, Malaysia juga sudah ada asosiasinya. Di Indonesia aja belum. Makanya belum ada yang ngurusin. Oh gitu. Mungkin ini ya, mungkin dari sini sudah ada yang mendengar gitu ya. Harapannya begitu. Biar diusahakan sama Kemenpar sama Kemdikbud. Iya. Jadi ada bikin. Iya, betul. Memang yang seperti itu kelihatannya sepele ya. Jadi karena memang saat ini yang kalau sudah pergi-pergian, apalagi saat ini pergi-pergian kan sudah banyak dibatasi ya Kang ya, apalagi di musim pandemi ini ya. Jadi virtual field trip ini menjadi salah satu solusi ya Kang ya. Betul, karena kita nggak bisa keluar kan. Oke. Baik, Kang Roland sudah siap nggak Kang Roland? Mungkin Kang Irwan mau menyampaikan dulu terkait pembahasan kita pada pagi hari ini. Gimana? Saya share sendiri atau bagaimana nih? Mungkin Kang Rolandnya masih mandi mungkin nih. Iya, jadi saya sih sebenarnya concernnya wisata edukasi di Indonesia tuh harus sampai ke nunjukin kualitasnya lah, karena kita dari ujung ke ujung kan kita punya destinasi yang menarik banget gitu. Cuma karena tidak ada standarnya, tidak ada konsep yang kuat, dan tidak ada tidak ada institusi yang menaungi wisata edukasi, akhirnya ya kan kita sering dengar ya Kang Habib ya, field trip terus penipuan lah, kecelakaan lah, apalah semua segala macam. Itu terlalu sering tapi cuma jadi wacana aja. Nggak pernah diseriusin. Betul. Padahal memang iya betul, risiko untuk membawa peserta didik untuk bisa keluar itu kan juga sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab bersama ya gitu ya. Betul. Baik Kang Irwan, aku ada pertanyaan nih Kang Irwan nih terkait ada yang namanya percepatan desa wisata loh Kang Irwan. Aku tergelitik ya, pada beberapa waktu lalu itu kita sudah banyak dulu aku kuliah kan di Malang ya Kang, di Negeri Malang ya. Di sana tuh banyak sekali desa-desa wisata yang memang diunggulkan di daerah masing-masing ya. Tapi ngelihat booming untuk desa wisata sendiri itu mereka kurang promosi sepertinya Kang gitu kan. Jadi itu seperti apa Kang untuk tim percepatan desa wisata itu Kang? Jadi begini, desa wisata kan kita sama-sama tahu ya keren-keren ya sebenarnya itu. Cuman mereka kendala mereka biasanya ya SDM pasti. Gimana caranya SDM-nya bisa berkualitas. Kedua, setelah mereka bisa mempersiapkan SDM-nya, ini tempatnya udah oke, udah keren. Yang sering banget terjadi, mereka how to meet the market gitu. Jadi dia gagal mempertemukan produknya dia dengan market, dengan pasar. Kalau saya fokusnya karena di wisata edukasi, banyak desa wisata yang pakai jargonnya tuh wisata edukasi, tapi begitu dilihat kontennya begitu doang gitu ya. Konteks sama kontennya bahkan lari gitu. Nah jadi
kita create lah, kita bantu gimana caranya mereka dapetin yang sesuai dengan yang diharapkan sama market, karena kacamatanya market, sehingga memang wisatawan mau datang ke sana gitu loh. Jadi dari situ kan bergulir nanti ininya, ekonominya. Ya betul, mengarahkan dari negara asal aja itu udah menjadi kunci ya untuk bisa diruntut ke situ ya gitu Kang Irwan. Betul, customer kita yang guru-guru dari sekolah Australia itu rata-rata dari Australia pindah ke turunnya ke Filipina, ke Thailand, ke Malaysia, Indonesianya dilewatin. Iya. Padahal itu udah satu jalur ya. Indonesianya dilewatin. Kang Irwan coba di share screen ya Kang Irwan ya. Tadi boleh. katanya lagi trouble ini. Boleh coba ya. Gimana? Udah kelihatan belum? Aku sih belum lihat sih. Nah, bentar udah lah. Ya? Mungkin tunggu sebentar, mungkin belum muncul. Nah, oke, sudah muncul Kang Irwan. Sudah ya? Oke, monggo Kang Irwan. Iya. Terima kasih Kang Habib, Kang Roland, teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia yang hari ini hadir ya. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Nama saya Irwan Tamrin, saya adalah founder dan CEO dari Outing.id. Outing.id ini adalah pengembangan dari wisata sekolah, experiential and educational travel platform, yang kita memang hanya fokusnya di wisata edukasi. Nah, karena berubah jadi outing, kita juga mengelola wisata experiential jadinya untuk orang dewasa dan juga untuk keluarga gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi nih ke teman-teman semua mengenai implementasi program virtual field trip dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, ini jadi hal yang menarik sekali buat saya ya, karena begitu corona terjadi, pandemi ini terjadi di Indonesia, semua orang seperti gamang gitu ya, nggak tahu apa yang mau dilakukan, plus ditambah stres juga, banyak yang secara ekonominya ngedrop karena harus dirumahkan misalnya, terus permasalahan bertambah lagi di rumah karena anak-anak sekolah harus dibikin belajar di rumah, sementara orang tuanya juga mungkin sibuk. Iya, kalau anaknya satu, kalau anaknya banyak bingung gitu ya. Akhirnya yang saya rasakan sebagai orang tua, pembelajaran di rumah terasa tidak maksimal, sehingga menuntut guru-guru kalau menurut saya untuk bisa lebih kreatif bagaimana caranya membuat sistem pembelajaran jarak jauh ini menarik dan diminati oleh murid-murid gitu ya. Nah, salah satu yang paling gampang, yang paling saya pahami dulu, saya paling semangat banget kalau dari sekolah ada program study tour atau field trip, karena bisa jalan-jalan gitu. Tapi karena nggak bisa jalan-jalan, ya sudah, mau nggak mau kita buat saja gitu. Nah, awalnya dulu pas awal-awal puasa ya, sebelum puasa tuh banyak sekali begitu corona, akhir Maret, banyak sekali berseliweran webinar-webinar. Wah, tiba-tiba webinar ada di mana-mana. Seminar secara online. Kemudian beredar juga virtual tour, museum-museum di luar negeri banyak banget gitu. Nah, terus saya ngelihat ini kalau virtual tour cuma ke satu destinasi, webinar cuma dengerin orang ngomong. Gimana kalau kita combine antara webinar, dengerin orang ngomong, dengan jalan-jalan bukan hanya ke satu destinasi, tapi ke banyak destinasi. Jadilah namanya virtual tour, yang kerennya di luar negeri kayak gitu. Tapi umumnya virtual tour orang menggunakan menggunakan device ya, kayak Google virtual reality itu yang dipakai seperti kacamata, jadi dia bisa melihatnya seperti live. Nah, kita mengeliminir itu karena nggak semua orang punya. Kita tampilkan di dalam bentuk dimensinya layar gitu ya, layar biar semuanya bisa ngelihat, apalagi kalau nontonnya di layar besar. Nah, jadi mungkin saya mulainya dari sini dulu ya teman-teman Bapak Ibu semua. Kita kalau ngomongin field trip, sebenarnya field trip itu apa sih? Gitu kan? Nah, ini sederhananya gini nih, kalau kita ambil dari definition di Cambridge gitu ya, field trip adalah kegiatan kunjungan atau wisata edukasi yang dilakukan oleh siswa-siswi untuk mempelajari sesuatu yang berada di luar atau jauh dari lingkungan sekolahnya. Ya, sebenarnya field trip ke halaman sekolah aja juga bisa dilakukan, kalau di halaman sekolahnya mungkin banyak sesuatu yang menarik gitu. Tapi intinya kalau buat saya, field trip itu adalah kegiatan keluar dari kelas. Intinya kayak gitu.
Nah, makanya saya mengacunya pada ini nih, konsep learning outside of the classroom. Nah, ini menarik. Council for Learning Outside of the Classroom itu didirikan secara resmi pada tahun 2006 di Inggris, gitu ya, untuk memberikan pengawasan secara khusus terhadap praktek pelaksanaan kegiatan belajar di luar kelas. Nah, tadi yang ditanya sama Kang Habib, di Indonesia ada nggak organisasi? Di luar negeri banyak, di Indonesia belum ada. Inilah maksudnya, ya mudah-mudahan dengan cara ini mengetuk mungkin pemerintah atau kementerian terkait untuk ayo kita pikirin nih kualitas wisata edukasi di Indonesia, karena anak-anak ini kan dengan field trip atau wisata edukasi kan di brainwash ya Bapak Ibu ya, dikasih pemahaman secara langsung di lapangan. Loh, kalau pelaksanaannya nggak sesuai standar atau berantakan, hasil nanti ketika dewasa juga jadi berantakan ya, amit-amit jangan sampai. Makanya kita coba buat yang berkualitas. Nah, ini ada LOTC Quality Badge, akreditasi secara resmi yang diberikan kepada lembaga yang menyediakan kegiatan wisata edukasi yang berkualitas dan mampu mengelola dengan keamanan dan keselamatan kegiatan secara efektif. Jadi safety and security selalu menjadi prioritas utama buat tripnya kita. Itu kita sampai pada trip-trip tertentu gitu ya, kita sampai menyediakan standby mobil unit buat ambulan, tim medis, bahkan beberapa trip kita bawa dokter sendiri untuk memastikan anak-anak ini safety and security-nya aman. Destinasinya kita cek, kita ada risk assessment sampai 6 halaman tentang potensi bahaya yang akan mungkin saja timbul ketika kita trip, semuanya kita siapkan. Nah, ini ya saya berharap di Indonesia akan seperti itu juga gitu ya. Nah, jadi ide sederhananya learning outside of the classroom ini adalah penggunaan tempat lain selain ruangan kelas untuk belajar dan mengajar gitu. Karena saya fokusnya di educational travel, maka saya strict sekali untuk memilih tim saya, dia harus punya pengalaman mengajar, minimal ngajar ngaji gitu. Baik formal maupun non formal ya. Biar apa? Biar frekuensinya sama dengan guru, dan yang paling penting tim saya punya empati yang kuat sama murid-murid. Itu yang paling penting. Jadi ini adalah tentang bagaimana caranya membuat anak-anak dan remaja untuk bisa keluar dari ruangan. Harus keluar, harus jalan. Lihat dunia sana bagus banget gitu. Kita sampai bikin kaosnya buat campaign the world is a book. Ya, and they who do not travel is only read one page. Ya, cuma baca satu halaman kalau misalnya ini doang. Terus, jadi perlu pengalaman baru yang menantang, menarik, dan berbeda untuk membantu mereka dalam proses belajar melalui wisata. Itu sebenarnya ide sederhananya. Nah, tapi teman-teman, apalah daya, begitu kita semangatnya membawa anak-anak untuk field trip, Februari sudah mulai kenceng di Indonesia isu tentang corona. Belum ada yang percaya, itu masih ya mungkin masih menganggap remeh karena belum ada yang kasus pertama di Indonesia. Tapi buat kita satu persatu trip kita sudah mulai cancel, tung berguguran karena khawatir. Begitu ada kasus pertama corona di Indonesia tanggal 2 Maret 2020, saya ingat sekali, langsung telepon banyak berdering. Trip yang sudah fix cancel, trip yang sudah baru rencana pending dan lain semua segala macam, akhirnya kita tiarap di bulan Maret. Nah, itu yang pukulan keras banget buat kita, sampai kita terpaksa harus merumahkan karyawan, membayar gaji, ada yang nggak digaji, ada yang digaji cuma berapa persen. Wah, itu luar biasa gitu. Bahkan nyaris tutup. Tapi kita pikir-pikir kalau kita tutup kasihan juga ya teman-teman kita nyebutnya sobat WS, sobat outing gitu ya, yang biasa jalan sama kita, mereka nggak dapat informasi apa-apa gitu. Nah, kita selalu pikirkan caranya untuk bisa tetap bersama mereka, dan kita coba teliti, kita cari tahu, kita riset gitu. Ada beberapa temuan yang kita dapatkan. Yang pertama, ketika pemerintah Indonesia melaksanakan PBB ini, melarang masyarakatnya untuk berpergian keluar dari rumah karena ada pembatasan sosial berskala besar. Ini fakta yang pertama yang kita temukan. Yang kedua, ini nih menarik, bahwa pandemi ini berisiko memunculkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma menurut penelitian Center for Disease Control and Prevention. Jadi kalau 2 minggu pertama waktu PSBB kemarin mungkin senang ya, saya jadi ngerapiin rumah, bersih-bersih ini, bersih-bersih itu semua segala macam. Tapi setelah 2 minggu bingung mau ngapain lagi nih gitu kan. Yang ada mulai timbul stres, kayak kekunci gitu, kayak dipaksa masuk dalam kandang, nggak boleh kemana-mana gitu.
Nah, potensi gangguan depresi kecemasan gitu ya. Nah, berikutnya pandemi COVID-19 ini menyebabkan krisis ekonomi dan sektor pariwisata menjadi yang paling terpuruk dan mewabahnya COVID-19. Setuju, betul banget. Hampir semua lini sektor pariwisata, kami sendiri ngerasain itu lumpuh total. Bahkan destinasi semua ditutup, gitu, di lockdown ya istilahnya, nggak bisa kemana-mana. Itu pukulan berat buat teman-teman yang ada di daerah, apalagi mengandalkan usahanya dari sektor pariwisata. Nah, ini yang kita coba pikirkan gimana ya solusinya biar mereka bisa juga tetap dapat penghasilan. Tapi ada hal yang menarik juga, jumlah penggunaan jaringan internet di Indonesia meningkat 40% selama pandemi. Dan jaringan video call menjadi pilihan untuk berkomunikasi meningkat hingga lebih dari 400% menurut Telkomsel. Tiba-tiba semua orang familiar dengan webinar, dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan semua yang berhubungan dengan teknologi yang tadinya kita nggak mudeng, tapi sekarang semua dipaksa untuk mau nggak mau, sehingga terjadi pergeseran tuh. Nah, mungkin itu yang disebut dengan new normal gitu ya, harus pakai masker, harus cuci tangan, terus nggak lagi pakai uang cash, tapi cashless, terus meeting nggak perlu ketemuan, tapi bisa pakai online. Nah, itu gambarannya yang terjadi di Indonesia. Nah, kita ngelihat nih celahnya, oh oke, berarti kita coba masuk ke sini. Apa yang kita lakukan? Kita mau mencoba mencari alternatif berwisata, dalam kaitannya hal ini adalah wisata edukasi, di masa pandemi. Nah, sekarang, Bapak Ibu, kebayang nggak gini, gimana caranya kita mencoba menjelajahi dunia, di tengah keterbatasan kita dalam kegiatan belajar mengajar? Gimana caranya ya? Gitu. Kalau dulu saya mikirnya, saya di sekolah belajar tentang komodo misalnya, tapi lihat gambarnya doang di buku. Belajar tentang orang hutan, ngelihat gambarnya di buku. Nah, sekarang kita udah ada teknologi, kenapa nggak kita ajak mereka untuk melihat secara seolah-olah secara langsung lah gitu. Nah, karena yang dibutuhkan cuma ini doang nih, dilakukan secara online, memerlukan waktu yang relatif singkat, dan dapat dilakukan dimanapun selama terkoneksi internet. Gitu. Berarti kita harus gunakan nih teknologi yang punya, harus kita gunakan gimana caranya bisa mengobati rasa ingin jalan-jalannya anak-anak yang harusnya ada perpisahan kelas, harusnya ada field trip, ada study tour, dengan cara kita lewat online. Akhirnya ya timbullah ide virtual tour, atau kita nyebutnya virtual field trip gitu ya kalau buat anak sekolah, karena menjelajahi dunia dengan di rumah aja. Nah, itu yang coba kita apa ya, kita buat sedemikian rupa untuk bisa memenuhi keinginan teman-teman, adik-adik semua untuk bisa jalan-jalan lagi gitu. Tapi kaitannya dengan belajar, ya belajarnya tetap di rumah gitu. Nah, sebenarnya apa sih virtual field trip? Sederhananya gini, Bapak Ibu, virtual field trip adalah simulasi perjalanan wisata edukasi dari dan menuju destinasi pariwisata yang ada. Biasanya terdiri dari urutan video 360, ya gambar 360 derajat dan gambar diam. Jadi ini elemen utamanya dari virtual tour atau virtual field trip or virtual summer camp atau semua yang virtual. Video 360 atau gambar 360. Jadi harus menunjukkan gambarnya secara utuh, semuanya kehadap manapun kita melihat, kita bisa dapat gambarnya gitu ya. Nah, kemudian dapat juga menggunakan unsur-unsur multimedia lainnya seperti efek suara, musik, narasi, teks untuk mendukung penayangan kegiatan wisata edukasi virtual tersebut. Contohnya begini, kita pernah bikin Urban Legend Jakarta. Jadi kita bawa virtual tour orang-orang, ini untuk umum ya Bapak Ibu ya, bukan buat anak sekolah. Saya ajak anak saya tapi nggak mau karena takut katanya. Karena kita bawa ke tempat Urban Legend yang ada cerita-cerita mistis di Jakarta, sebenarnya biasa aja, karena kita nunjukin gambarnya, gambar-gambarnya sudah ada di Google, gitu ya, gambar 360-nya. Tapi kita tambahkan dengan narasi cerita yang luar biasa pada suatu malam, gitu ya. Terus ditambahkan dengan suara-suara dan musik yang mencekam, gitu. Sehingga menambah ini ya, menambah seru perjalanan ini, gambarannya kayak gitu. Nah, jadi yang harus kita tekankan sekali, kata virtual tour atau kita dalam hal ini kalau konverter virtual field trip itu sering digunakan untuk mewakili gambar berbentuk video atau foto yang menggambarkan sebuah lokasi tanpa ada ruang kosong. Nah, makanya 360-nya ini penting. Sehingga si pengguna bisa merasa berada di lokasi tersebut.
Jadi seolah-olah apalagi kalau nyetelnya pakai TV gede atau pakai infocus, waduh rame-rame dimatiin lampunya kayak di bioskop gitu ya, seolah-olah kita ada berada di situ. Ada beberapa virtual field trip kita yang pesertanya sampai kita mau ke pantai ya pakai top pantai gitu kan, ya kita mau jalan-jalan beneran. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh virtual field trip yang kita lakukan. Karena kita nggak bisa mewajibkan ke murid-murid gitu ya, kita tawarkan programnya secara umum dengan berbayar gitu. Dan di luar dugaan peminatnya banyak gitu, karena waktu itu bertepatan kita bikin yang gini-gini nih pas waktu libur sekolah gitu, sehingga dari sekolah juga nggak bisa mengkontrol muridnya harus bagaimana gitu. Jadi kita ajak mereka untuk tetap jalan-jalan melalui virtual field trip. Ada ke Pulau Penyengat, kita belajar tentang Masjid Raya Sultan Riau, sejarahnya, busana Melayu, Gurindam 12, membuat tanjak. Nanti coba saya share contoh ininya ya, contoh virtual tour kita ke sana. Ada virtual tour Taman Bumi Warisan Dunia di Indonesia gitu, biar teman-teman tahu ada UNESCO Global Geopark Network ya, ada UGG di Indonesia yang skalanya internasional, tapi kan banyak yang belum tahu. Nah, kita ajak lewat virtual field trip. Atau pernah juga kita bikin nih Bapak Ibu semua virtual summer camp. Nah, berbeda dengan field trip, kalau summer camp ini ada activity-nya. Kita bikin ada clay making, batik painting, belajar batik gitu ya, terus belajar robotik, belajar membuat layang-layang, bekerja sama dengan destinasi yang berhubungan. Contoh, membuat layang-layang kita kerjasama sama museum layang-layang, membuat batik kita bekerja sama dengan museum tekstil gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan di summer camp ini, kita kirim barang-barangnya sebelum kegiatan. Kita kirim ke rumah masing-masing, kemudian kita di hari hanya kita bawa tur, kemudian kita praktek bersama, diarahkan oleh instruktur dari destinasinya untuk membuat ya tadi layang-layang misalnya, membuat batik. Nah, itu apa ya, menambah esensi mereka untuk bisa tetap beraktivitas walaupun di rumah aja gitu. Lumayan pengikutnya, yang ikut juga kegiatannya banyak. Nah, jadi apa namanya? Ini yang saya coba ini dulu ya. Saya coba teman-teman biar kebayang, eh, kita coba lihat ininya nih, turnya. Kita coba lihat. Ada kelihatan semua? Kita coba ini. Nah, teman-teman,
Oke. Jadi teman-teman ya, Bapak Ibu semua, jadi gambaran virtual field trip yang kita buat ini, kita benar-benar memanfaatkan platform yang ada di selama ini kita sering gunakan kok, kita cuman berkreasi aja ya membuat ininya. Nah, kayak ini kan kita buat menggunakan Google Street View nih. Ini menggunakan Google Street View. Gitu ya, seolah-olah saya janjian sama guide lokal yang ada di Pulau Penyengat. Nah, gitu ya. Nah, jadi guide lokalnya, jadi apa namanya? Guide-nya ini akan membantu kita menjelaskan tentang destinasi yang ada. Nah, ini contohnya kita gunakan Google Map untuk apa namanya? Peta-petanya. Nah, kemudian ini kita menggunakan Google Street View-nya ya. Jadi secara live dijelaskan kita akan kemana-mana aja. Nah, ini tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Tuh. Terus kita disambut sama tari-tarian juga, gitu. Kita setelkan videonya. Nah, ini kita ke destinasi ininya ya, historicalnya. Nah, oke. Nanti bisa kita ini ya, teman-teman. Oke. Kita balik lagi ya. Nah, jadi gambaran video yang kita tadi kasih contoh ke Bapak Ibu semua tentang virtual tour, ada juga kita bisa lihat nanti di YouTube, bisa lihat contoh-contoh virtual tour yang kita lakukan ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya teman-teman Bapak Ibu semua bisa secara kreatif membuat konten untuk disajikan kepada murid-muridnya dengan bisa belajar di rumah gitu. Nah, karena konten itu yang menjadi kekuatan kita untuk membuat anak-anak seolah-olah terbawa suasana untuk bisa menikmati apa yang kita ingin berikan kepada mereka dalam secara virtual melalui virtual field trip atau summer camp ini. Nah, jadi Bapak Ibu, saya untuk bisa kayak begitu, saya mau sharing ke Bapak Ibu semua untuk gimana caranya kita bisa membuat virtual field trip gitu. Itu kan sequence-nya kan setelah sekian banyak dikompil sehingga turnya bisa jadi 2 jam. Itu 2 jam loh tadi kalau kita ikutin semuanya. Dari awal pola perjalanannya sampai kita kembali lagi ke bandara 2 jam. Kalau saya setelin di sini semuanya nanti kita nggak selesai-selesai. Gitu. Jadi saya mau share ke Bapak Ibu semua, kan mungkin bisa dipraktekin gimana caranya sih kita membuat virtual field trip secara sederhana. Itu udah siap ya? Nanti mungkin ini bisa di-share juga. Jadi saya kalau agak-agak cepat ngejelasinnya, nanti bisa teman-teman Bapak Ibu semua pelajari di rumah bagaimana caranya untuk membuat virtual field trip secara sederhana. Nah, yang pertama tentukan platform video conference yang akan digunakan, gitu. Yang lagi naik daun sekarang Zoom ya, di mana-mana pakai tuh. Ada juga pakai Google Meet, bisa juga. Karena intinya kita kita mempresentasikan apa yang kita ingin sampaikan ke murid-murid gitu ya, ke peserta didik kita tentang virtual field trip yang mau kita ajak mereka untuk jalan sama-sama. Nah, ini pertama kita tentukan dulu platformnya. Jadi kita maunya apa? Karena masing-masing beda-beda nih cara kerjanya. Pastikan kita pelajari dulu. Nah, yang berikutnya kita tentukan platform virtual tool yang akan digunakan. Bisa kita menggunakan Google Earth atau Google Street View tadi, bisa juga pakai Google Maps. Ada juga aplikasi yang dibuat oleh Google namanya Tour Creator. Nah, ini menarik nih. Ini udah jadi apa ya? Udah jadi serangkaian gambar 360, tinggal di-share. Nah, nanti teman-teman siapapun yang di-share bisa ngelihat
kemana aja kita jalannya, dan seolah-olah itu menjadi pengalaman virtual tour yang luar biasa gitu ya, seolah-olah contohnya kayak gitu. Nah, kalau Google Earth tadi modelnya kayak tadi tuh, kita ajak peserta untuk ngikutin dari gambar, ada apa namanya pen-nya, tinggal kita tarik, kita taruh di mana, kita jalanin gitu, itu bisa kelihatan semuanya kita kesini. Nah, pastikan sembari kita jalanin itu kita bercerita tentang apa yang kita lihat di situ, sampaikan ke peserta yang lain untuk bisa mengetahui informasinya gitu, atau juga ke Google Map. Nah, yang mau saya share ke teman-teman hari ini adalah kita gimana caranya membuat dengan menggunakan tour creator. Ini sederhana banget ya. Nah, yang dimaksud dengan platform itu apa sih? Menurut Wikipedia, platform adalah media atau wadah yang digunakan untuk menjalankan software gitu. Jadi mau nggak mau kita harus pakai ini nih sebagai medianya untuk kita bisa jalanin virtual field trip-nya. Nah, boleh ya teman-teman, nanti kita coba, saya coba kasih pandu sedikit-sedikit ke teman-teman untuk membuat virtual field trip dari menggunakan tour creator. Nah, itu tadi ya warisan budaya di Pulau Penyengat yang kemarin kita buat. Nah, ini nih membuat virtual field trip. Caranya masuk ke linknya di sini bisa kelihatan. Kita membuat melalui Google rvrgoogle.com. Kemudian pilih get started gitu. Jadi Bapak Ibu semua, sebenarnya kita dalam rangka melaksanakan virtual field trip ini hanya memanfaatkan platform yang memang sudah ada dan gratis, tidak berbayar gitu. Kemudian bagaimana dengan kegiatan-kegiatan virtual tour yang berbayar gitu ya? Kan semua yang digunakan toolsnya gratis sebenarnya. Enggak juga. Contohnya kita menggunakan Zoom. Kalau Zoom-nya mau pesertanya lebih dari 100, Zoom-nya harus bayar. Maka ada cost produksi di situ. Yang kedua, membuat konten yang menarik itu PR banget gitu. Kita harus ngumpulin gambar, kita harus ngejelasin. Nah, kita harus mengapresiasi. Contohnya guide dalam menyampaikan materi, harus kita apresiasi kemampuannya mereka, pemahaman mereka tentang destinasi, sehingga kita kenakan bayaran, walaupun tidak mahal ya, relatif murah, sekitar 20.000 sampai 30.000 kita berikan pembayaran, kemudian mereka bisa ikut. Contoh hari ini jam 10 di outing.id kita sedang live virtual outing menyambut detik-detik kemerdekaan. Hari ini yang berbahasa Inggris, besok yang berbahasa Indonesia jam 10 ada lagi, kalau teman-teman mau ngelihat virtual outingnya di outing.id. Jadi biar teman-teman semua bisa tahu gitu ya, terbawa suasana mengikuti apa yang kita buat di virtual tour itu. Nah, ini ya, kita buat pilih get started, kemudian masuk, nanti ada pilihannya nih, setelah udah daftar semuanya ada pilihannya, pilih new tour gitu. Udah dapat new tour, akan tampil seperti ini. Nah, kita berikan judul, deskripsi, dan foto untuk tema VTR. Jadi masukkan nih judul turnya apa, kemudian fotonya, temanya apa, di sini di description-nya gitu. Nah, masukin gambar kalau kita mau buat cover pertamanya, kita punya gambar sendiri, masukin gambarnya. Nah, baru klik create. Gitu ya, udah dapat semuanya, gambar udah dimasukin, kita klik create. Begitu kita klik create, nanti dia akan minta untuk mengupload atau memasukkan gambar-gambar foto 360. Maka pilih Street View. Kalau misalnya kita mau ambil yang sudah ada di Google, ambil aja, pilih Street View. Atau kalau kita punya gambarnya sendiri, kita pilih upload, kita naikin gambar kita untuk bisa masuk ke situ. Karena ada beberapa titik, beberapa spot di Indonesia yang kita inginkan, itu belum ada kontributor gambar 360-nya. Mau nggak mau kita harus membuat sendiri. Beberapa trip kita kayak begitu. Kita buat sendiri, kita masukkan, sehingga untuk membuat lebih seperti hidup ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, habis itu cari lokasi meeting point yang Anda rencanakan. Jika sudah, klik add scene, masukin gambarnya gitu ya. Udah dapet nih, kalau kita ngambil dari Street View, udah masukin lokasi yang kita inginkan, masukin ke dalam add scene, sehingga dia menjadi daftar list. Kemudian beri judul dari scene yang tadi kita masukin, deskripsi pada foto tersebut, upayakan menambah kredit pada foto 360 tersebut. Maksudnya apa? Memberikan kredit, kan ini gambarnya dari gambar siapa gitu ya yang kita ambil, masukkan untuk mengapresiasi orang yang membuatnya. Terus kemudian pilih lagi add scene gitu. Udah keluar, di situ masuk. Nah, timbullah gambar berikutnya. Lakukan hal yang sama untuk pilih beberapa lokasi lain. Kalau misalnya kita pengen ada 10 lokasi, masukkan 10 lokasinya dengan cara yang sama seperti tadi. Cari lokasi tujuan pada Street View, lalu pilih add scene, dan selalu begitu berulang. Sehingga menjadi pola perjalanan gitu.
Contoh yang tadi kita ke Pulau Penyengat itu perjalanan 3 hari 2 malam, tapi kita lakukan dalam waktu 2 jam. Jadi titik-titiknya banyak. Ada berapa destinasi yang kita tuju. Itu. Nah, kemudian Anda bisa menambahkan keterangan lain pada gambar 360 dengan pilih add point of interest gitu. Jadi ada bacaannya nanti tuh di point of interest-nya. Nah, setelah itu Anda bisa melihat tanda huruf I pada gambar tersebut setelah ada add point of interest. Begitu diklik nanti keluar tuh ada bacaannya apa-apa gitu ya. Yang bendera contohnya mobil Avanza gitu. Ada point of interest-nya, kita klik nanti dia ada gambar keluar. Set. Gambarnya kayak gimana, jadi insert. Nah, setelah itu pilih beberapa lokasi untuk kita udah kita masukkan tuh, misalnya kita maunya 10, semua udah jadi semua, klik publish, pilih publish. Begitu di publish, akan keluar tuh rangkaian virtual tour yang kita buat kalau kita mau menggunakan dengan AR VR ini. Nah, ya kan? Pada bagian visibility, selanjutnya setelah diklik publish, agar bisa dilihat oleh siswa-siswi, oleh siapapun, oleh orang lain, kemudian pilih dalam bentuk public gitu. Kalau cuman kita doang ya pilihannya ya bisa ngeliat cuman kita doang. Kalau kita pilih public, orang lain bisa ngeliat dari gambar yang kita buat. Baru diklik publish. Setelah klik publish akan keluar nih nanti linknya dari hasil yang kita buat. Bisa kita bagi tautan link itu ke orang lain, ya kan? Atau kalau kita melihat sendiri yang sudah kita buat, pilih view tour untuk melihat semua destinasi yang kita buat melalui virtual field trip versi Anda. Itu Bapak Ibu semua. Jadi selamat mencoba. Jadi tes, memanfaatin, berkreasi, sering-sering bisa karena biasa gitu ya. Pada akhirnya kita bisa bikin virtual field trip buat ke murid-murid kita. Kalau bingung gimana caranya? Ya hubungi kita aja. Nanti kita bantu gimana caranya. Iya betul. Kita bantu untuk bisa bikin virtual field trip yang ajib. Gitu ya. Keren. Aku langsung gitu Kang Habib. Biarpun ada materinya ya, aku tuh takut hilang ya. Jadi setiap yang Mas Irwan ngomongin tadi ya, Kang Irwan ngomongin, aku tak bikin catatan kecil. Keren banget nih. Aku bisa bikin nih. Bisa. Kang Habib bikin sendiri ke destinasi-destinasi yang udah pernah Kang Habib jalanin, terus di-share ke orang lain. Itu biar tahu kerennya kayak gimana. Bisa. Aku banyak beberapa memang kan kita sering pergi dinas ke luar daerah gitu ya Kang Irwan, dan aku selalu ada videonya, ada fotonya tempat-tempat yang bersejarah yang memang ini tempatnya jarang didatengin nih. Nah, aku datengin tuh. Nah, asik tuh, wah keren juga ya. Saya baru tahu nih. Apalagi kayak gini Kang Habib, kalau misalnya kita ada konten itu di Google ada aplikasi di Play Store ada aplikasinya gratis untuk kita membuat konten 360 pakai HP kamera kita. Oke. Bikin aja sendiri 360. Aplikasinya apa tuh namanya, Kang? 360 kalau nggak salah. Itu 360. Ada di Play Store. Kita tinggal buat, nanti dia jadi kayak memfoto, kayak bikin foto panorama. Ya, bikin foto panorama, ditarik ke semua, nanti dikasih arahan sama dia petunjuknya, semua gambar. Begitu jadi kita jadi live, gitu. Kita jadilah bisa melihat seluruh gambarnya kelihatan. Oke, keren banget ya Kang ya. Saya juga pernah Kang pergi nih ke ke Manado ya. Ke Manado, kalau salah ya ke Manado ya, kalau nggak salah itu terus di tengah perjalanan aku ditawarin sama supir. Pak, mau ini nggak Pak, mau ke makam Imam Bonjol? Loh, bukan di Sumatera Barat, saya lupa itu kalau itu ada di Manado ya. Imam Bonjol ya. Dan saya ke sana gitu loh. Dan memang tampak terheran-heran ya di lingkungan situ kan banyak pemukiman tanah Minang ya, rumah-rumah Minang gitu ya. Saya videoin panjang jalan sampai masuk ke dalam, sampai ke makamnya, sampai kita turun ke bawah tempat sholatnya imam tempat dia sholat, ada batunya sampai berbentuk kakinya tuh sampai nyeplak itu, sholat di atas batu besar itu saya videoin semua itu Kang Irwan tuh. Kalau mungkin itu bisa jadi semacam ini ya, bahan buat pembelajaran PJJ itu ya, buat field jadi ini kita kita combine Kang Habib. Kalau kita hanya menyampaikan video doang, jadinya kita jadi kayak nonton YouTube gitu kalau video doang. Tapi esensi yang paling menariknya itu adalah kita membuat gambarnya itu live. Di beberapa tour kita bahkan kita membuat ada liputan langsung dari lokasi. Jadi yang ngikutin itu berasa memang kita live hari itu, memang lagi dengan suasana yang sama gitu.
betul, betul, betul. Itu bisa sebenarnya bisa nggak sih ada misalnya ada semacam kru gitu ya Kang ya atau staff atau mungkin kawan yang mungkin ketika kita lagi mau review gitu mereka sudah ada yang di sana yang menjelaskan pas lagi ada di Ya. sana gitu Kang. Bisa ya Kang ya? Betul. Nah, contohnya gini, kalau yang tadi kan yang TikTok itu kita dengan guide. Guide-nya tuh Nah, memang di betul. lokasi. Guide-nya memang di lokasi Ah, dia menjelaskan, tapi dia nggak jalan beneran. betul, Dia betul, cuma betul. dia cuma ngasih unjuk, memang orang asli sana ngasih unjuk tentang destinasi yang kita tuju. Nah, yang tadi Nah, saya itu. bilang live reportase live, waktu itu Ya. kita bikin liputan ke apa virtual outing ke Bandung. Itu ada tim kita di Bandung yang apa pakai HP nge-report Ya. gitu. Jadi dibuka sama dia. Ini kita lagi di sini nih, gini-gini terus ngejelasin secara live gitu. Nah, itu lebih menarik lagi. Cuman effortnya lebih besar juga. Iya, betul, betul. Dan memang sebenarnya jadi banyak semacam banyak jalan untuk memang untuk apa namanya mewujudkan kreativitasnya di bagian ini ya Kang ya. Memang saya Ya, langsung berpikir wah ini semua video yang sudah kukumpulkan kayaknya bermanfaat nih kita bikin kayak gini nih. iya, iya. Keren Dibikin banget lagi Kang. aja, dijadiin. Oke, menginspirasi banget ya teman-teman classmate ya. Kita juga sebenarnya melihat kecanggihan teknologi sebenarnya bukan untuk dihindari ya, untuk dicoba. Apalagi Iya. semua aplikasi ini aplikasi gratis semua ya Kang ya. Gratisan, betul, gratisan. Kita manfaatin yang ada, cuma kreatif aja. Baik, Kak, sahabat classmate mungkin ada yang mau ditanya, silakan kita coba ajak teman-teman classmate yang sudah nonton dari tadi terus ingin ada yang ditanyakan, silakan Mas Kang Roland. Ini ada dari sorry, ini agak jauh banget nih tadi nih. Gini Kang, kapan virtual field trip diterapkan untuk pembelajar di rumah saja, Kang? Kapan field trip diterapkan? Nah, sebenarnya ini bisa diganti. Contohnya gini ya, kalau kan sekolah suka punya rencana agenda field trip atau study tour sendiri. Biasanya di akhir tahun atau di akhir pembelajaran gitu ya, akhir masa belajar. Itu bisa dirancang dari sekarang untuk bikin kayak gitu, virtual field trip. Atau bahkan kalau memang gurunya nih kreatif abis gitu ya, dia ingin menyampaikan semua materi pembelajarannya, misalnya guru apa ya, guru biologi atau guru IPA lah, atau guru sejarah gitu. Itu konten-konten yang dia sampaikan dalam pembelajaran dibuat dengan cara seperti ini. Itu akan jauh lebih menarik dibandingkan kita menyampaikan hanya PowerPoint slide teks gitu ya, gambar-gambar itu aja. Tapi dengan adanya gambar 360 seperti ini, murid akan merasa seolah-olah dia live berada di tempat itu, ngelihat secara langsung gitu. Itu bisa dilakukan kapanpun selama udah kreatif, kita kerjain, belajar pasti bisa. Ya, apalagi kayak tadi gini Kang, tadi kan penjelasannya Kang Irwan gini. Jadi sebelum acara dimulai, alat-alat yang kira-kira nanti akan kita mau mengembara nih atau mau berkemah tadi ya. Alat-alat kemahnya kita kasih dulu ke anak-anak, kita kirim dulu ke anak-anak. Biasanya kalau dulu kan saya dulu aku tinggal di Kalsel itu saya juga bagian dari organisasi experiential learning, pemandu outbound Kang. Jadi dulu, jadi kita tuh bikin sal gitu ya. Jadi semua peserta harus ada sal gitu ya. Jadi kita bisa membedakan kita bercampur kita semua pakai sal atau mungkin pakai tanda-tanda lain yang bisa. Nah mungkin dengan memberikan alat-alatnya seperti itu, kemudian virtual tripnya dimulai dan memang petualangan itu jadi kayak seperti sungguhan gitu ya Kang ya. Beneran. Jadi pakaiannya full beneran pakaian untuk berpetualang kita. Iya betul. Ya kayak macam tadi mungkin membangun kemah gitu ya Kang ya. Jadi kemahnya jadi bangun dulu gitu. Nanti kemahnya itu nanti kita bangun sama-sama gitu. Ada yang kurang tapi sambil live gitu ya. Wah itu keren banget Kang ya idenya. Luar biasa. Iya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan nih dari Uis Tresna, Kang. Mohon share dong langkah-langkahnya untuk guru, misalnya apakah yang harus bikin skenario dulu atau gimana, Kang? Betul. Jadi gini, teman-teman classmate, untuk membuat sama seperti layaknya tour beneran, untuk membuat tour itu kita harus membuat namanya pola perjalanan. Kita harus tentukan dulu nih travel pattern-nya, mau dibawa dari mana, kemana. Nah itu yang tadi menjadi sequence dari apa yang tadi dibuat di aplikasi yang tadi saya sampaikan tadi sudah ditentukan, masukkan satu-satu. Tentunya kita udah punya contekannya ya, mau kemana aja gitu.
Mau langsung juga kalau yakin inget silakan masukkan langsung. Jangan sampai membuat pola perjalanannya itu pindah-pindah. Maksudnya belang bentong gitu dari A ke B dan itu bolak-balik gitu. Kalau bisa berurutan gitu. Jadi searah sejalan gitu. Nah, sekarang sudah mulai ada pelatihan virtual tour, dan Kemenpar juga sudah akan mengadakan pelatihan virtual tour. Dicari aja informasinya di Instagramnya Kemenpar, mungkin sudah mulai dirilis. Akan ada pelatihan virtual tour untuk masyarakat umum gitu. Nanti YouTube-nya juga akan ada tanggal 22 untuk lebih ke fokusnya ke guide bagaimana caranya membuat virtual tour. Tapi teman-teman kan bisa pelajarin juga. 22 Agustus ya Kang ya, di ya, itu ya. Rencananya begitu. Di channel YouTube-nya Kemenpar ya. Betul. Oke, sip. Aku catat Kang. Biar jago nih bikin sendiri. Iya nih, wah luar biasa ya. Memang menjadi sebuah menjadi sebuah cara atau strategi untuk guru-guru yang saat ini memang sudah terlalu jenuh ya, terlalu bosan dengan pelajaran-pelajaran yang itu saja gitu, memberi soal, memberi soal ditinggal gitu. Dan kita juga sebagai orang tua merasa, aduh gimana nih, nggak ada ide kreatif apa gitu guru untuk membuat kegiatan virtual yang seperti ini gitu. Jadi ini menjadi sebuah solusi nih Kang nih. Iya. Beberapa sekolah mungkin gurunya ngerasa ribet ya Kang Habib ya, ngerasa ribet nih bikinnya banyak banget gitu. Terus udah gitu juga muridnya banyak, sudah mulai booking ke kita untuk akhir tahun. Jadi field tripnya mereka, study tournya mereka kita yang buatkan gitu ya. Kita yang buatkan, akhirnya ya kita bawa mereka jalan-jalan sampai ada yang sampai 300 murid gitu, semua kita siapkan kemana. Jadi ada yang membuat perjalanan 5 hari kita compact dalam waktu 2 hari. 2 hari 2 jam, dalam waktu 2 jam kita bikin turnya. Baik. Kira-kira kesulitan apa Kang selama menjalankan kegiatan ini Kang di outing.id? Yang pertama pasti internet. Jadi kalau internet kita nggak bagus, ini si hostnya gitu ya, kalau hostnya nggak bagus, kita mati, otomatis semuanya mati. Gitu. Terus yang kedua, kalau kitanya bagus, tapi jaringan internet teman-teman peserta yang ikutnya nggak bagus, ya mereka jadi nanti terkendala juga. Jadi memang jaringan internet harus kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kesulitan kita sebagai operatornya, itu kalau nggak ketemu foto yang sesuai yang kita inginkan. Gitu. Kita mau ke destinasi A, ternyata fotonya gambar warung, gitu. Bukan, iya. Masa kita mau tunjukin warung diputer-puter gitu kan nggak mungkin. Ya memang di Google View Street kan memang juga terbatas Kang ya. Jadi kayak misalnya kita nyari jalan, harusnya belok, dia malah lurus gitu kan. Nah, mentok di situ, betul. Makanya kalau udah mentok kayak gitu, kita combine dengan gambar atau video yang menjelaskan tentang destinasi yang kita inginkan. Jadi semua harus pintar tuh bolak-balik klik-kliknya. Makanya kalau semua gambar 360-nya ada, enakan pakai tadi yang dibuat tadi tuh. Langsung aja kalau gambarnya udah ready. Tapi kan tadi bisa di-combine ya Kang ya, tadi kan dengan ada aplikasi yang tadi kita cara membuat field trip, kemudian kita bisa add video yang sudah kita buat gitu Kang ya. Jadi bisa dari beberapa aplikasi lain yang sebenarnya bisa menunjang ya Kang ya. Betul. Nah, jadi aplikasi menunjang kegiatan kita sehingga teman-teman membuatnya juga bisa dengan mudah berkreasi sedemikian rupa gitu untuk bisa dapetin konten yang luar biasa itu. Gitu. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Baik Kang, udah nggak berasa sudah 1 jam kita bersedekah ilmu ya Kang Irwan, makasih banyak. Mungkin Kang Irwan kita closing statement buat Kang Irwan nih. Iya, jadi Bapak Ibu teman-teman semua classmate ya, kerasa banget ya saya punya anak di rumah harus PJJ, pengennya sih mereka belajarnya di ruang tengah, ruang tamu, biar bisa diawasin sama orang tua. Tapi apalah daya masih ada adik-adiknya yang kecil, sehingga mereka nggak bisa fokus kita ngawasin di situ. Mau nggak mau mereka melakukan PJJ-nya di kamar. Tadi di kamar juga permasalahannya beda lagi gitu. Sehingga saya sebagai orang tua khawatir nih gimana ya kualitas pendidikannya mereka cuma disampaikan secara online, kalau begitu-gitu aja ngerjain soal gitu. Saya khawatir nggak maksimal. Nah maka mungkin ya cara seperti ini bisa membuat mereka
at least walaupun dengan jarak jauh mereka bisa lebih mendapatkan feel-nya sehingga lebih nyangkut. Ya mudah-mudahan kita bisa selesai dari kondisi pandemi ini dan setelah itu kita bisa ajak mereka jalan beneran dan itu sudah nyangkut di kepalanya sehingga apa yang kita inginkan sudah dia dapetin duluan. Entah itu kontennya sejarah, budaya, sains, matematika bahkan bisa kita buat lewat virtual field trip ini sehingga memang anak-anak dapetin lah yang harusnya mereka dapetin. Itu aja Kang Habib. Oke. Siap. Kang, kalau misalnya ada guru atau classmate di sana yang mau menghubungi, itu menghubungi kemana Kang? Kalau misalnya mau butuh jasanya nih Kang. Betul. Oke, kalau mau menghubungi tadi udah disampaikan ya, kalau mau menghubungi saya langsung bisa di 0812 950 66106 atau di kantor bisa dihubungi juga di 0819 1083 1792. Itu nomor admin kita untuk bisa tanya-tanya bagaimana. Kita memang ada rencana akan bikin pelatihan atau workshop untuk guru-guru. Karena memang penting ya mudah-mudahan ada yang bisa mensponsori sehingga teman-teman guru-guru nggak perlu bayar gitu ya. Ya, gitu. betul. Atau dilirik dari Kemdikbud mungkin ya Kang Habib ya kan, kita bikin pelatihan ini. Untuk kita bisa buat sehingga ya teman-teman semua bisa dapetin caranya dengan mudah untuk kita bikin buat murid-murid. Oke, itu ya sahabat classmate semua ya. Wow, luar biasa pengalaman pagi hari ini. Terima kasih Kang Irwan ya. Sama-sama Kang Habib, terima kasih. Oke, baik classmate, nggak berasa kita sudah 1 jam lebih 2 menit. Akhirnya kita berakhir juga pertemuan kita pada hari ini. Semoga makin tambah pengetahuan, makin tambah wawasan kita, dan makin kreatif guru-guru kita di Indonesia bagaimana menangani pembelajaran jarak jauh dan tapi menyenangkan gitu ya. Baik, sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Selalu jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Klik loncengnya di YouTube. Jangan lupa sebagai pengingat video diskusi update dari kelas bersama. Dan jangan lupa selalu mengklik like setiap video-video yang kita berikan kepada teman-teman classmate. Baik, sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Saya Habib Prasetyo, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.